Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu hadis. Masih membahas mengenai fa'nun fil rawi fil adalah, cacat dalam rawi dari segi keadilan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai hadis maudhu, yang mana penyebabnya cacatnya adalah dusta. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai matruk. Matruk ini adalah terjadi ketika dalam hadis tersebut atau dalam sanad hadis tersebut terdapat rawi yang dituduh dusta. Jadi kalau yang maudhu itu karena memang rawinya berdusta, tapi kalau yang matruk adalah karena rawinya dituduh berdusta. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas dua hal saja. Yang pertama definisi, yang kedua adalah penyebab rawi tersebut dituduh berdusta. Definisi matruk secara bahasa atau lugatan adalah isim maf'ul dari kata at-tarki atau at-tarku. Dan orang Arab menyebut telur yang sudah yang ayamnya atau anak ayamnya sudah keluar atau sudah menetas, itu disebut dengan at-tarikatu. Jadi cangkang telur itu yang ditinggalkan bekas anak ayam yang menetas, itu orang Arab namanya dengan at-tarikatu. Kenapa disebut at-tarikatu? Karena itu ditinggalkan, atau matrukatun la faidata la minha, ditinggalkan dan tiada faidah darinya. Maka hadis matruk kalau secara bahasa ini adalah hadis yang ditinggalkan, hadis yang tidak ada faidahnya. Kalau secara istilah, matruk ini adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh dusta. Al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamin bil kadhibi. Jadi kalau dalam susunan sanad, misalkan Ali dari Abdullah dari Umar dari Nabi. Nah, misalkan di sanad tersebut ada satu, misalkan Abdullah ini orangnya dituduh dusta, maka hadis tersebut menjadi matruk. Contohnya adalah hadis dari Amr bin Syamiro al-Jufi al-Kufi, dari Jabir, dari Abi Tufail, dari Ali dan Ammar, bahwasanya Nabi pernah sholat pada waktu fajar, bertakbir pada hari Arafah saat sholat subuh, dan berakhir di waktu sholat asar pada saat hari tasyrik yang terakhir. Menurut Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya, bahwa hadis-hadis dari Amr bin Syamiro itu hadisnya adalah hadis matruk atau ditinggalkan. Jadi dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Amr bin Syamiro, dan Amr bin Syamiro inilah rawi yang dituduh dusta. Makanya hadis ini menjadi hadis matruk, ditinggalkan. Nah, terakhir penyebab rawi dituduh berdusta itu ada dua. Yang pertama itu adalah ketika hadisnya hanya ada satu saja dari jalur dia saja. Jadi hadis tersebut hanya ada satu, dan satu tersebut itu hanya dari dia saja, dari rawi tersebut saja, tidak dari yang lain. Nah, karena hadisnya satu dan hadis tersebut yang satu itu bertentangan dengan kaidah atau prinsip-prinsip yang umum. Contoh misalkan ada satu kaidah itu, misalkan ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya tidak boleh. Nah, ternyata ada sebuah hadis misalkan yang mau darurat ataupun tidak darurat itu tetap wajib dilaksanakan, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum atau kaidah-kaidah yang umum. Maka bisa dipastikan bahwa dalam hadis tersebut terdapat rawi yang dituduh dusta. Yang kedua adalah bisa diketahui dari atau sebabnya itu adalah karena dalam kehidupan sehari-hari dia suka berdusta. Walaupun misalkan dalam hadisnya tidak terlihat ada dusta dalam hadis tersebut, tapi karena dalam kehidupan sehari-harinya dia suka berdusta, maka para ulama mengambil kesimpulan atau mengambil kehati-hatian, takutnya hadis yang dia
katakan itu adalah sebuah kebohongan, sebuah dusta juga. Ini sama dengan yang sering kita temui bahwa sekali dua kali berdusta, ketika ketahuan maka ketiga kalinya tidak dipercaya, walaupun mungkin apa yang dikatakannya adalah benar. Ini juga sama, karena kehidupan sehari-harinya dia suka berdusta, walaupun mungkin hadisnya benar datang dari Nabi, tapi karena kehidupannya sering berdusta maka tidak dipercaya lagi. Nah, maka hadisnya menjadi hadis matruk. Hadis matruk ini termasuk hadis yang paling jelek, tingkatannya berada di bawah hadis maudhu. Jadi kalau hadis maudhu itu yang paling jelek, nah yang paling jelek yang kedua itu adalah hadis matruk. Sekian saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan katsira. Jika ada yang bisa ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komen atau di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.